izin Waalaikumsalam. bertanya, bagaimana jika pergaulan seseorang itu mempengaruhi kita, membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon arahannya, jazakallah khair, Ustaz. Allahu Akbar. Kalau boleh ana tanya, nih teman-teman yang di lapangan kayaknya yang tahu ya. Satu kapal itu berapa orang? Nah, kira-kira. Eh, Minimal itu ada 10 sampai 11 orang. Bisa sampai 20 sih, Ustaz, tergantung jenis kapalnya. Baik. Dari 10 orang itu yang nggak sholat berapa orang kadang-kala? Ini yang di lapangan Ini tahu kan, dia di lapangan tahu mana yang di kapal tuh. Nah, di lapangan kebetulan kita live ini, Ustaz, jadi nggak join di sini, nggak mereka join live di sini. streaming. Oke, siap. Tadi kira-kira berapa persen yang nggak sholat? Wah, Allahu a'lam nih, Lebih Ustaz. banyak apa lebih sedikit? Insya Allah lebih sedikit, Ustaz. Insya Allah kru kita sholat semua nih, Ustaz. Ya, Insya Allah. alhamdulillah tadi. Nah, alhamdulillah artinya kalau dikatakan tadi jumlah yang sholat lebih banyak kan berarti insya Allah yang sedikit akan dipengaruhi dengan yang banyak. Tapi kadang-kala yang sedikit ini jadi penyakit. Kita lihat buah mangga. Kadang-kala satu apa ya? Satu tangkai itu ada beberapa buah gitu ya. Kalau ada satu yang busuk, kalau yang busuk ini nggak segera dipotong, yang lainnya jadi busuk. Makanya kenapa di Indonesia itu ada yang namanya penjara. Agar yang busuk ini, ya diperbaiki dulu, baru setelah itu dikeluarkan ya, sehingga dia bisa bermasyarakat. Kita tahu LP itu singkatan Lembaga Pemasyarakatan. Ya seperti tadi, buah yang busuk itu harus dipisahkan, ditaruh di tempat yang lain, semoga masih bisa diperbaiki. Nanti setelah baik ya boleh lagi kumpul sama lain. Bicara kawan-kawan tadi yang mereka sangat sangat mempengaruhi, maka tugas kita adalah memilih kawan, nggak sembarangan berkawan. Bahkan Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan. Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Karena memang dapat berpengaruh kepada kita. Kalau kita berkawan, bersahabat dengan orang yang fasik, dengan orang yang nggak sholat, lama-kelamaan kita akan melihat enak banget dia ya. Nggak sholat ini tuh, anak sholat lagi, dapat terpengaruh dia. Tapi ketika dia melihat kawannya sholat, ya dalam kondisi sulit tetap sholat, kita jadi semangat. Oh, fulan aja sholat, masa anak nggak sholat? Dan Nabi SAW, beliau memberikan contoh ya, tentang kawan yang baik dengan kawan yang buruk. Kawan yang baik itu seperti pedagang minyak wangi, pedagang parfum. Kita kalau kumpul sama pedagang parfum, apa yang kita akan dapatkan? Satu dari tiga hal. Atau semuanya. Yang pertama, kita mungkin dapat hadiah dari fulan. Coba-coba nih, dia kasih parfum sama kita. Jadi wangi kita. Yang kedua, atau kita beli. Kita tertarik, oh bagus nih, beli. Yang ketiga, kalau nggak dikasih hadiah, kita juga nggak beli, kita akan mendapatkan aroma yang wangi. Itu pasti. Kumpul sama, kecuali kalau karena COVID-19 ya kehilangan penciuman. Tapi subhanallah, itu terjadi jemaah. Adapun kalau kita berkawan dengan kawan yang buruk, ya seperti kalau kita kumpul sama orang positif COVID-19, apa yang akan terjadi? Kata Nabi SAW, seperti pandai besi, alatnya pandai besi. Pandai besi itu punya alat, kalau di sini mungkin alatnya untuk meniup api ya, seperti itu. Ketika ditiupkan, maka terjadi percikan dan ada aroma yang nggak enak. Engkau bisa dapat percikan dan engkau akan terbakar. Atau paling tidak engkau akan mendapatkan aroma yang busuk. Maka itulah berkawan. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang perkumpulan manusia. Kita semua punya kawan, kita punya perkumpulan ya. Manusia punya kelompok-kelompok. Ada geng-geng, klub-klub. Kata Allah Azza wa Jalla, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu.
illal muttaqin. Semua orang yang saling mengasihi, saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bersahabat karena ketakwaan, karena keimanan. Maka mereka persahabatannya akan sampai ke surga. Sampai kalau orang ini masuk surga, kawannya nggak ketemu. Mana kawan ana dulu yang ada di kapal, yang selalu sholat sama ana, ngaji bareng ana, ngingatkan ana. Ternyata dia punya masalah sehingga dia masuk ke neraka. Maka kawan yang di surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, kami punya kawan yang dulu sholat sama kami, ya Allah, puasa sama kami. Kok nggak kelihatan di sini, ya Allah, kata dia. Allah memerintahkan kepada mereka, berangkat ke neraka, keluarkan kawan-kawan kalian. Dan dikeluarkan kawannya. Itu kalau persahabatannya dibangun di atas ketakwaan, bukan kepentingan. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan